Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazrul Fatan Maulana. Saya dari kelas manajemen pemasaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu desain grafis, perbandingan antara bitmap dan vektor, dan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, ini adalah topik atau poin-poin yang akan saya sampaikan: desain grafis, bitmap, vektor, dan aplikasi Adobe Photoshop. Lalu apa itu desain grafis? Desain grafis adalah suatu proses kreatif yang melibatkan penggunaan elemen-elemen visual seperti teks, gambar, warna, dan bentuk untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif. Desain grafis dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti iklan, untuk menciptakan materi iklan yang menarik dan efektif. Yang kedua, logo, untuk menciptakan logo yang unik dan mewakili identitas perusahaan dan organisasi. Yang ketiga, brosur, untuk menciptakan brosur yang informatif dan menarik. Yang terakhir, website, untuk menciptakan tampilan website yang menarik dan user friendly. Nah, selanjutnya, desain grafis melibatkan beberapa elemen seperti tipografi, penggunaan font dan ukuran teks yang tepat. Yang kedua, ada warna, penggunaan warna yang tepat untuk menciptakan kesan yang diinginkan dan menarik perhatian tentunya. Yang ketiga, ada gambar, untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Ketiga, ada komposisi, untuk menciptakan kesan. Lagi-lagi kesan ya. Nah, dengan demikian, desain grafis merupakan suatu bidang yang kreatif dan membutuhkan kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen visual untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif. Oke, selanjutnya poin kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang bitmap dan vektor. Nah, selanjutnya ini ada saya akan menjelaskan tentang bitmap versus vektor. Nah, bitmap adalah suatu jenis format gambar digital yang terdiri dari kumpulan pixel yang disusun dalam bentuk grid. Setiap pixel memiliki nilai warna yang spesifik yang kemudian membentuk gambar secara keseluruhan. Sedangkan vektor adalah suatu jenis grafik yang dibuat menggunakan garis dan kurva yang didefinisikan oleh titik-titik kontrol. Vektor dapat diskalakan tanpa kehilangan kualitas sehingga sangat berguna untuk membuat logo, icon, dan elemen desain lainnya yang memerlukan fleksibilitas ukuran. Nah, bitmap sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan gambar. Dalam pengolahan gambar digital untuk membuat perubahan pada gambar. Yang kedua, desain grafis, untuk membuat elemen-elemen visual seperti icon, logo, dan gambar. Dan web, untuk membuat elemen-elemen visual seperti gambar dan icon. Nah, format bitmap yang umum digunakan, yang pertama ada BMP, format bitmap asli yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua ada PNG, Portable Network Graphics, format bitmap yang mendukung transparansi dan kompresi lossless. Yang ketiga ada JPEG atau Joint Photographic Expert Group, format bitmap yang mendukung kompresi lossy untuk gambar fotografi. Kelebihan dan kekurangan bitmap. Kelebihannya yang pertama tentunya detail tinggi dan komplabilitas. Detail yang tinggi dan presisi dalam gambar dan didukung oleh banyak aplikasi dan perangkat. Dan untuk kekurangannya, yang pertama ukuran file besar tentunya, terutama untuk gambar dan resolusi tinggi. Yang kedua, kualitasnya terbatas, dapat kehilangan kualitas saat diperbesar atau diubah ukurannya. Vektor, format vektor tersendiri. Yang pertama ada SVG atau Scalable Vector Graphics, format vektor yang umum digunakan untuk web dan desain grafis. Yang kedua ada AI atau Adobe Illustrator, format vektor yang digunakan oleh Adobe Illustrator. Yang ketiga ada EVS, Encapsulated PostScript, format vektor yang umum digunakan untuk mencetak dan desain grafis. Nah, untuk penggunaan vektor, yang pertama untuk logo tentunya sangat berguna untuk logo yang scalable dan dapat digunakan dalam berbagai ukuran.
Yang kedua ada icon. Ketiga ada untuk desain grafis yang memerlukan fleksibilitas ukuran dan kualitas tinggi. Dan untuk kelebihan dan kekurangan vektor tersendiri, untuk kelebihannya ada di skabilitas, kualitas tinggi, dan editabilitas. Skabilitasnya dapat diskalakan tanpa kehilangan kualitas, sehingga sangat berguna untuk membuat logo, icon, dan elemen desain lainnya yang memerlukan fleksibilitas ukuran. Kualitas tinggi, yang tinggi dan presisi, sehingga sangat berguna untuk membuat desain yang memerlukan detail yang tinggi. Dan untuk editabilitas, dapat diedit dengan mudah sehingga sangat berguna untuk membuat perubahan pada desain. Dan untuk kekurangannya antara lain keterbatasan detail, ketergantungan pada perangkat lunak karena memerlukan perangkat lunak khusus untuk dibuat dan diedit seperti Adobe Illustrator contohnya. Yang ketiga, kompatibilitas. Meskipun vektor dapat diskalakan tanpa kehilangan kualitas, namun tidak semua perangkat lunak dan format mendukung vektor. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah keterbatasan dalam menampilkan efek karena seperti efek cahaya atau bayangan itu memiliki keterbatasan dalam vektor. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan teknik dan perangkat lunak yang tepat, serta memahami batasan dan kelebihan vektor akan desain grafis. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah about aplikasi Adobe Photoshop. Nah, ini adalah logo dari aplikasinya tersendiri. Nah, Adobe Photoshop itu apa sih? Adobe Photoshop adalah suatu perangkat lunak atau aplikasi pengeditan gambar digital yang dikembangkan oleh Adobe in Photoshop. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia untuk saat ini. Untuk penggunaan aplikasi Photoshop tersendiri, yang pertama untuk desain grafis, tentunya untuk desain grafis digunakan dalam desain grafis untuk membuat elemen-elemen visual. Yang kedua ada fotograf untuk mengedit dan meningkatkan kualitas gambar. Yang ketiga untuk pengiklanan juga. Yang keempat kreativitas, digunakan dalam berbagai proyek kreatif seperti seni digital, ilustrasi, dan desain web. Nah, di dalam aplikasi Photoshop juga ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada pengeditan gambar tentunya ya. Photoshop memungkinkan pengguna untuk mengedit gambar digital dengan menggunakan berbagai alat dan fitur seperti seleksi, masking, dan layer. Yang kedua ada manipulasi gambar. Yang ketiga ada efek dan filter. Yang keempat ada fitur penggunaan layer untuk mengorganisir dan mengedit gambar dengan lebih efektif. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.